Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai listeners, kembali lagi kita di 101 Ramadan Special, di waktu yang spesial, di momen-momen spesial kita. Masih bersama guru kita Ustadz Muhammad Zikri Hafizahullah Ta'ala. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya di studio Ustadz. Sama-sama. Selamat datang Ustadz. Van, Apa nih Mas? Allah. Gimana? Macetnya juga spesial. Macetnya spesial. Tadi kesini nggak ada bentukannya dari jalanan. Oke. Wallahu alam deh. Kayaknya Allah banyak mengabulkan doa orang yang pingin nambah mobil nih. Wallahu alam. Oke. Iya. Apalagi mungkin berdoanya pas lagi puasa. Ya benar. Jadi makbul tuh. Karena momen puasa nih ya. Iya. Tapi betul gitu ya Ustadz ya. Jadi kalau lagi puasa doanya jadi lebih makbul gitu. Apa betul begitu Ustadz? Mohon nasihatnya. Iya, terima kasih Mas. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Jelas puasa nggak bisa dipisahkan dengan doa. Apalagi puasa Ramadan. Makanya keunikan ayat-ayat tentang puasa Ramadan di dalam Al-Quran, kita tahu diawali dari surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Itu ayat tentang kewajiban puasa. Lalu 184 masih tentang puasa. 185 masih tentang puasa. Puasa Ramadan. Lalu 186 Allah nggak bicara tentang puasa. Tapi Allah bicara tentang doa. Oke. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hamba-hambaku bertanya tentang diriku, katakan aku tuh dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa-doa orang yang memanjatkan doa kepada diriku. Lalu di ayat ke-187 kembali lagi Allah berbicara tentang puasa. Jadi puasa, doa, terus puasa. Oke. Ini kan sebuah pesan bagi kita semua bahwa Ramadan adalah momentumnya kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Apalagi ada penegasan dari Nabi SAW sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 orang yang doanya nggak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dikabulkan. Masya Allah. Di antara mereka yang pertama, as-shaim hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia buka. Jadi orang yang berpuasa dari subuh nih sampai maghrib, itu doanya nggak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dikabulin Ustadz. Dikabulkan. Dikabulkan. Tapi perlu kita ingat penjelasan dari riwayat Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, opsinya itu ada 2. Kalau tidak, permintaan kita disegerakan di dunia. Jadi permintaan orang yang berpuasa disegerakan di dunia atau disimpan sama Allah di akhirat. Dan dua-duanya sangat menarik. Bahkan kita tahu bersama hal-hal di surga pasti lebih indah daripada di dunia. Belum lagi kalau kita gabungkan dengan hadits Nabi SAW yang lain, bahwa ada 3 opsi. Yang pertama disegerakan di dunia, yang kedua disimpan di akhirat, atau yang ketiga doa kita menjadi penolak bala yang seharusnya menimpa kita. Oke. Makanya kan Nabi mengatakan la yaruddul qada illa du'a, tidak ada yang menolak qada atau takdir kecuali doa. Jadi nggak ada ruginya kecuali satu orang yang nggak doa. Nah itu rugi tuh yang nggak doa. Adapun orang yang berdoa nggak ada ruginya sama sekali. Nah ini yang cukup unik ya kalau di bulan Ramadan, apalagi pas lagi libur, lagi weekend, atau mungkin lagi pas lagi cuti, itu banyak orang kehabisan ide untuk beraktivitas di Ramadan. Dan nanya ngapain lagi ya, terus mati gaya ngelihat jam terus, berharap langsung adzan maghrib. Padahal kalau dia mau pikir sedikit, kenapa dia nggak angkat tangan minta sama Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah semua kebutuhannya sudah clear? Apakah semua masalahnya sudah terurai? Kan belum, masih banyak urusan yang perlu kita selesaikan, dan itu akan mudah dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ini kesempatan nih, yang jomblo minta jodoh nih, yang soleha atau yang soleh itu di sini. Ketika puasa angkat tangan kepada Allah. Yang jobless lah, yang hijrah dari sebuah pekerjaan lalu masih nyari pekerjaan lain, minta pekerjaan yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang punya masalah rumah tangga, yang ada problem di keluarganya, ini kesempatan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk minta jalanan macet jangan jadi terurai gitu Ustaz ya? Iya, jelas lah. Apalagi traffic di sini kan itu bisa beberapa 1-2 jam beda. Benar gitu. Ya. Dari yang padat banget bisa jadi terurai, kita juga bingung kemana tuh mobil-mobilnya. Intinya bahwa jangan sampai kita
lalai dalam berdoa. Kapanpun lagi nunggu mobil atau nunggu busway atau nunggu metro mini, apapun, angkat tangan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau pada saat kita dalam mobil, kita nggak nyupir, kita duduk manis, pada bengong, terus ngecek inbox, lebih baik kita angkat tangan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terakhir, ulama mengatakan seperti Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa waktu yang terbaik untuk berdoa adalah menit-menit sebelum buka. Last minute Ustaz. Last minute. Kenapa demikian? Karena kalau kita lakukan komparasi dari detik pertama kita puasa sampai detik terakhir, yang paling lemes tuh pas kapan? Pas mau buka. Karena energi udah keluar, terus itu waktu paling lama kita berpuasa, jadi paling lemes, paling merasa lemah itu ketika di akhir-akhir. Dan kondisi seperti itu cocok banget untuk berdoa. Karena semakin seorang hamba menunjukkan dan merasakan kelemahannya, keletihannya, dan kehinaannya, Allah semakin senang dan Allah akan ijabah. Terakhir, ingat, doa kita sangat ditentukan dengan bagaimana kita merespon seruan Allah. Dan ini bottom line-nya, teman-teman sekalian. Makanya ketika Allah berfirman tentang puasa dan tentang doa di Al-Baqarah ayat 186 tadi, Allah katakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya tentangku, tentang aku, katakan aku nih dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku kabulkan permintaan-permintaan mereka. Ayatnya nggak berhenti sampai di sini. Apa kata Allah? Falyastajibu li, maka sambutlah seruanku. Wal yu'minu bi, berimanlah kepada diriku, la'allahum yarsyudun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Jadi lahirlah sebuah kaidah al-ijabah ala qadri al-istijabah. Dikabulkannya doa Anda itu tergantung bagaimana Anda merespon seruan-seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada perintah, kerjain deh. Ada larangan, jauhin. Lalu Anda akan lihat bagaimana doa-doa kita lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Mungkin itu. Oke Ustaz, wow, Masya Allah, terima kasih Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Jadi gitu tuh Mas, doa di Ramadan tuh diijabah insya Allah. Diijabah. Dan detik-detik terakhir pas mau buka puasa, gaspol tuh doa mestinya tuh. Oke Ustaz, terima kasih Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.